Rahayu, rahayu, rahayu untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Surabaya cuaca sangat cerah. Ya, kali ini saya Mbak Ageng ada di hutan mangrove Gunung Anyar. Nah, itu ada tulisan kelompok tani mangrove GAT Gunung Anyar Tambak. Nah, sedia macam-macam bibit mangrove. Ya, suasananya tadinya sangat asri, berhubung mendungnya sudah tersingkap, jadinya cuaca cerah sekali. Ya, itu juga ada perahu-perahu yang lagi bersandar karena air laut juga lagi surut ini. Ya, sungai kecilnya airnya juga dangkal. Ya, acara bolang siang di mangrove Medokan Ayu. Ya, mumpung ini lagi malam menjelang malam Jumat lagi, kita akan nanya aja pada Pak D. Agus, narasumber kita yang juga merupakan budayawan juga sejarawan. Ya, masalah hal Jumat lagi. Rahayu, Pak D. Aduh, lagi nyantai. Suasananya semilir sejuk. Angin berembus, ditiup dengan udara tambak yang asri ya, Pak? Asri sekali. Iya. Ya, sana kelihatan asri sekali. Tepian tambak-tambak. Iya. Ya. Ini kebetulan pas nanti malam Jumat lagi ini, Pak D. Iya, malam Jumat lagi. Nah, ini yang juga jadi ada pertanyaan sedikit ini, Pak D, masalah dengan hal malam Jumat lagi. Kenapa malam Jumat lagi itu kok disakralkan sekali terutama oleh saudara-saudara kita di Jawa Timur ini? Ada yang melakukan ritual sembah puji dan lain sebagainya. Apa keistimewaannya malam Jumat legi itu, Pak D? Gitu ya, Mbak? Iya. Gini, salam rahayu, Rahayu, salam rahayu. kenyataan, dan salam kasunyatan. Iya. Kalau kita ngomong-ngomong masalah malam Jumat legi atau Jumat legi ya, Mbak? Iya, iya. Yang saya tahu, itu ya, Jumat legi itu kan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan ya. Tradisi dan kepercayaan yang kita lakukan secara turun-temurun, dan di situ mengandung satu pengaruh, yang jelas pengaruh ritual ya, Mbak ya. Iya, iya. Nah, terus kenapa kok Jumat legi ya? Nah, Jumat legi itu, Mbak ya, sebenarnya kalau kita mau tahu ya, itu saat dimana gerbang alam gaib semesta itu terbuka, gitu loh. Gerbangnya alam gaib semesta terbuka. Terbuka. Iya. Iya. Lah, makanya di malam ini di malam Jumat legi itu ya, banyak orang-orang yang melakukan ritualan itu karena itu. Iya. Karena iya. zaman dulu itu kan nenek moyang atau leluhur kita itu kan yang dipakai ilmu titen, Pak. Iya, ilmu titen. Kalau orang sekarang ilmu falak ya, Pak. Iya, ilmu falak. Atau rasi bintang ya. Iya, iya, iya. Kenapa yang diambil kok Jumat legi? Karena Jumat legi itu menurut
orang-orang Nusantara Mbak ya, khususnya orang di Jawa Timur itu disebut hari pungkasan dan hari kawitan gitu. Iya. Hari wiwitan lah, apa tuh dino wiwitan dan dino pungkasan gitu Iya, Pak. iya. Bahasa Jawanya itu gitu Mbak ya. Itu kalau di Indonesia kan itu hari permulaan Hari awal dan hari akhir. dan hari akhir Iya. gitu loh. Awal-awalannya hari dan akhir-akhirannya hari. Iya, iya. Itu mancik plek di Jumat Legi itu tadi. Nah, Itu Mbak. kalau dihitung secara dengan penanggalan Jawa yang 36 hari itu iya, ada ya. 36 hari dari 5 hari yang ada itu. Iya, 5 hari Pon- pasaran itu Iya ya. Pak, pasaran. Lah pasaran itu kenapa kok 5? Lah ini loh Mbak. Leluhur kita itu kayaknya dari dulu sudah ngerti Mbak ya. Yang dimaksud Iya. 5 itu kan anasir alam tuh Mbak. Iya, iya. Iya, bumi, air, Angin. angin, api, dan hidup. Nah, Iya, itu loh Mbak. Itu yang mewakili Pon Legi, Pahing, Kliwon sama apa? Wage. Wage. Nah, Iya. itu setelah 36 hari disitulah awalan dan akhiran hari itu tercipta, terbukanya gerbang alam gaib Iya. itu tadi. Masalah dengan ilmu perbintangan tadi Pak D, saya juga sempat teringat dengan dulu nenek moyang kita itu Iya. kalau melihat langit istilahnya bintang perbintangan itu membentuk seperti gubuk penceng. Itu sudah pertanda mau turun hujan dan waktunya mau tandur, istilahnya mau menanam padi. Oh lah, Iya. itu loh ya. Iya, itu ilmu titen berarti Pak D ya. Ya, seperti itu. Ilmu titen dari nenek moyang kita Iya. yang turun-temurun dari beratus-ratus tahun. Ya, yang Mbak Ageng ngomongkan itu tadi kan alam kenyataan loh Mbak. Alam Itu kenyataan. salam kenyataan. Iya. Yang saya omongkan ini kan salam kasunyatannya. Iya, iya. Kok bisa begitu? Ya bisa. Lah tinggal mau percaya apa enggak ya monggo. Iya, Wong iya. namanya ilmu titen. Kasunyatan Iya. itu gimana cara nyeritakan Mbak ya? Kayak kita bercerita tentang gaib, gimana kita mau ceritakan? Tapi percaya enggak dengan kalau gaib itu ada? Ada Mbak. Iya, iya. Ya ada. Itulah. Iya. Di situ. Jadi terbukanya gerbang alam gaib itu tadi Ya. menurut orang Nusantara ya Pada ini, malam Jumat Legi. malam Jumat Legi itu, Iya, malam iya. Jumat Legi itu Iya, iya. di situ Pak. Iya. Memang waktu masih sekolah dulu saya ilmu perbintangan itu juga sedikit diberikan Pak D, masalah ras-ras perbintangan. Iya, iya. Lalu untuk menyangkut hal-hal lainnya bagaimana itu Pak D? Nah setelah kita tahu toh bahwa malam Jumat Legi itu kalau bagi apa itu orang Nusantara yang disebut dengan terbukanya gerbang gaib alam semesta itu tadi, Iya. sama leluhur-leluhur kita dipakai untuk ritualan karena mereka percaya bahwa berdoa pada saat alam gerbang gaib ini terbuka itu jauh lebih cepat gitu loh Mas. Nyampainya kalau kita mau memuliakan leluhur, kita mau mendoakan Iya. leluhur itu jauh lebih cepat gitu loh. Itu jauh lebih cepat. Iya, biasanya dilakukan mantraman atau sembah puji Pak D ya. Ya, seperti yang dulu Iya. pernah kita bahas Mbak ya. Iya, iya. Ada orang-orang kita itu kan percaya dengan adanya sembah sungkem sama sembah Iya. bekti. Nah, itu mereka lebih suka melaksanakan itu pada saat kita Oh iya Pak D, kalau saya lihat teman-teman ya, orang-orang paguyuban ataupun yang dikatakan spiritual itu kok sobonya di petilasan, punden-punden dan sebagainya, tapi di sana itu mereka itu kok malah cuman cangkruan dan gojekan, guyonan itu. maksudnya itu kesananya waktu malam Jumat Legi. Iya, Ya, bukan hanya Jumat ya, Legi aja, hari-hari lain pun juga begitu. tapi terutama Jumat Legi loh Iya. yang kita bahas sekarang. Iya, Nah, sebenarnya gini, Mbak. Selain tadi yang waktu saya bilang ya, iya, malam Jumat Legi menurut ilmu titennya leluhur-leluhur kita Iya. itu kan terbukanya gerbang alam gaib semesta. iya, Di iya. situ kita kalau berdoa mendoakan leluhur itu Mm-mm. bisa cepat kesampaian. Nah, ini Mm-mm. kan arahnya ke anu ya Mbak ya, ke ajaran kasunyatan ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi monggo kalau jenengan setuju dengan
apa yang jadi keyakinan para leluhur itu atau enggak ya monggo monggo kerso gitu ya Mbak. Iya, Ya iya. silakan aja karena yang namanya tradisi dan kepercayaan orang itu kan satu Iya. wilayah dan wilayah lain kan beda. Iya, beda. Sudah toh Mbak. Iya. Ya karena ilmu titenya leluhur kita dulu terutama orang-orang leluhur dari Jawa Timur itu kan semacam itu. Iya, iya. Jadi malam Jumat Legi itu malam terbukanya gerbang alam gaib semesta. Iya, iya, iya. Jadi itu pasti sangat Sudah dimanfaatkan, Mbak. ditetani Oh, beratus-ratus iya. tahun sejak dahulu kala. Dan kalau Mbak Ageng mau tahu itu sangat-sangat dinantikan. Iya. Jadi maksudnya dinantikan tuh gini loh Mbak, hampir tidak mungkin gitu loh Mbak. Orang-orang zamannya beliau itu kalau malam Jumat Legi itu terus tidur sore-sore itu nggak mungkin gitu loh Mbak. Iya, iya. Mereka merasa eman, sayang gitu loh Mbak. Iya, Itu iya. kan malam sakral. Iya, Bila perlu mereka bisa disakralkan, berjaga, iya, bisa nggak tidur sampai pagi, sampai pagi sampai subuh gitu Iya, loh Mbak. iya. Nah, terus masalah kok mereka orang teman-teman itu ngumpul-ngumpul terus cuma ngerokokan, bekecekan atau bergurau nggak karuan ya. Itu kan orang sekarang ya Mbak ya. Kalau leluhur kita dulu Mbak, ritualnya nggak kayak begitu Mbak. Malam Jumat Legi itu mereka semuanya tuh kumpul jadi satu. Terus selamatan bikin tumpeng. Di situ juga ada caos dahar. Maksudnya caos dahar untuk leluhur ya Mbak ya. Iya, iya. Kayak bumbu kinangan, kembang setaman, kembang telon, dupa atau menyan. Zaman dulu kan dupa nggak ada Mbak ya. Iya, iya. Menyan ya Mbak? Kemenyan. Nah, kemenyan ya, dupa nggak Iya, mungkin. adanya Kemenyan kemenyan. ya, atau kayu garu itu yang dipotong-potong kecil. Nah, setelah ritualan Jumat Legi, nah ritualan Jumat Legi itu kalau Mbak Ageng mau tahu tuh ritualan tuh masa ya selamatan tok gitu Mbak De? Ya enggak Mbak. Ritualan di situ tuh selain kita selamatan, kita bersyukur, berdoa, mendoakan para leluhur yang Iya, sudah balik ke alam kelanggengan itu. iya. Nah, setelah itu ya biasanya ya apalagi Mbak, selamatan itu kalau nggak dimakan bersama. Iya, habis makan bersama dilanjutkan baru mungkin dilanjutkan dengan ada wejangan. wejangan atau pencerahan-pencerahan. Pencerahan. Lah, ini loh Mbak. Iya. Ini yang sekarang ini sudah hilang. Iya. Masalah pencerahan itu yang ngasih siapa? Lah dulu ajaran Nusantara kan digitukan toh Mbak. Iya. Siapa tahu putra-putri tanah Jawa itu ya yang di kampung situ anak-anak muda itu nggak ngerti. Tanya sama eyangnya, eyang apa sih yang dimaksud dengan ajaran kaluhuran? Kalau dipekerti yang luhur itu yang kayak gimana sih yang? Nah, itu sama eyangnya diceritakan. Gitu loh Iya, Mbak. iya, iya. Yang dimaksud ilmu sihir itu kayak gimana sih yang? Ilmu setan tuh kayak gimana? Nah, sama eyangnya itu Diwedarkan juga. diwedarkan gitu loh Mbak. Ya selain itu mereka juga mungkin kan nggak tahu ya Mbak ya secara bagaimana nenek moyang mereka dulu, raja-raja yang pertama dulu mungkin pada saat itu beliaunya itu hidup di raja ketiga atau raja yang ketujuh. Iya. Ya macam ayam Majapahit itu loh Mbak. Iya, iya. Rajanya kan bertumpuk-tumpuk ya. Nah Iya. mungkin salah satu di satu zaman itu beliau-beliaunya hidup di masa zaman Brawijaya keberapa. Kan nggak mungkin Iya. bisa ngikutin raja-raja yang pertama dulu. Iya. Lah itu sama leluhurnya itu diceritakan. Jadi intinya kalau malam Jumat Legi selain ritual sembah puji, Iya. dikarenakan di malam Jumat Legi itu istilahnya terbukanya gerbang alam gaib itu tadi yang kadang dinamakan juga sirepe kayon apa itu ada ya. Itu sirepe kayon Iya, itu iya. tadi loh Mbak. Lah itu pasti diisi wejangan itu apa sih Mbak? Karena ketepaan gitu ya bahasa Iya. Jawanya ketepaan itu kebetulan anak-anak kan lagi ngumpul. Iya. Nah, gitu loh Mbak. Iya. Jadi kalau sekarang itu ya model kayak jamaah gitu loh Mbak. Iya, iya, Ya iya. diam, habis kita berdoa, ada makanan apa yuk dimakan, ada minuman apa yuk diminum, Oke. sambil mendengarkan wejangannya. Iya, iya. Leluhur itu tadi, leluhur kampung itu tadi loh Iya, Mbak. iya, iya. Bukan yang sudah Tetua satu adat ya, lah. ketua adat. Iya, iya. Diceritakan. Jadi ya mungkin ada yang tanya satu-satu ya kayak yang tadi Mbak. Iya. Apa yang dimaksud dengan ajaran kaluhuran? Terus yang Iya. dimaksud ilmu setan, yang dimaksud Ah. mati nggak sempurna itu yang kayak apa sih? Yang Iya. itu diceritakan. Iya. Termasuk sejarah kebesaran dari leluhur-leluhur mereka. Ya kalau mereka apa itu nenek moyang atau leluhur kita tadi itu hidup di masa kerajaan Mojopahit ya yang diceritakan ya itu Mbak.
Kalau di masa kerajaan Singosari ya diceritakan itu. Iya. Gimana dulu kerajaan kita ini terbentuk, bagaimana perjuangan raja pertama itu yang kayak gini lah itu. Jadi mereka itu sangat-sangat kagum dengan leluhurnya mereka sendiri, Mbak. Iya. Lah kalau sekarang ini kan Mbak kan tahu sendiri siapa yang dipuja-puja, leluhurnya siapa yang lebih mereka Iya, senangi. leluhur dari asing. Lah, itu loh Mbak, ini yang Iya. hilang. Harusnya itu Iya. Mbak yang dihidupkan kembali. Oke. Gitu Ya, loh, Mbak. terima kasih atas pencerahannya tentang malam Jumat Leginya, Pak De. Ya jadi Nanti biar Hmm? bolo-bolo ini lebih memahami dan menyadari untuk mengikuti ajaran-ajaran leluhur, terutama leluhur Nusantara Jawa. Ya itu. Iya. Jadi kuncinya ini Mbak ya. Iya. Saya buka sekali Iya. apa itu saya ulang sekali lagi. Malam Jumat Legi itu menurut tradisi dan kepercayaan leluhur kita di Jawa Timur itu merupakan malam terbukanya gerbang gaib Iya. alam semesta. Iya. Malam Jumat Legi yang kedua itu pasti dipakai untuk ritualan. Di situ Iya. bukan cuma selamatan ya Iya, sebagai iya. tanda puji syukur kita kepada Tuhan. Iya. Karena rezeki-rezeki dan berkahnya itu ya. Iya, Terus iya. yang kedua, ritualan itu pasti dipakai untuk sembah bekti dan sembah sungkem, Iya. mendoakan leluhur-leluhur pribadi Iya. dan leluhur-leluhur Nusantara. Dan yang ketiga ini yang paling penting, Mbak, Iya. dipakai untuk memberikan wejangan-wejangan kepada putra-putri Nusantara pada zaman itu, Iya. supaya mereka tahu bagaimana Iya. kebesaran dari kerajaan mereka Iya. dan bagaimana besarnya leluhur-leluhur mereka. Iya. Ya wis itu aja, Mbak. Ya, Kalau- terima kasih Pak De. Rahayu, 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 rahayu. rahayu.